Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Zari Fadila dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bab 5, yaitu meladani perjuangan Rasulullah di kota Mekah. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama dibahas mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan pada saat usia beliau 40 tahun. Ayat suci Al-Quran kan diturunkan dalam waktu jangka 23 tahun selama berangsur-angsur. Nah, dikumpulkan dalam suatu lembaran kuno yang bernama Mushaf. Nah, Mushaf ini dikumpulkan di bawah Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan yang nantinya menjadi kitab Al-Quran. Hampir di setiap kali turunnya ayat Al-Quran selalu disertai oleh asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat-ayat suci Al-Quran di momen-momen tertentu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ajaran-ajaran pokok Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang pertama yaitu akidah. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa ajaran tauhid kepada masyarakat Arab. Karena saat Nabi Muhammad SAW lahir, kondisi rakyat-rakyat Arab sedang menganut praktik kemusyrikan. Ajaran keimanan merupakan ajaran yang utama yang diembakan kepada Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu-wahyu ilahi. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa ajaran tauhid karena pada saat Nabi Muhammad lahir, kondisi masyarakat Arab sedang menganut praktik kemusyrikan menyembah selain Allah. Ajaran tauhid ini berbekas sangat di hati Nabi dan para pengikutnya sehingga tak tergoyahkan imannya. Dan ajaran yang kedua yaitu akhlak mulia. Nabi Muhammad tampil sebagai teladan yang baik dan sebelum dia diangkat menjadi rasul pun sudah mempunyai sifat-sifat jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakat sekitar yaitu Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad membawa ajaran untuk mengajak masyarakat Arab berakhlak mulia dan tidak melakukan maksiat lagi. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi dakwah Rasulullah. Nah, strategi dakwah Rasulullah itu ada 2 tahapan. Yang pertama, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi yang diperuntukkan untuk keluarga dan orang terdekat Nabi. Nah, yang kedua itu secara terang-terangan yang diperuntukkan untuk khalayak ramai. Nah, kembali lagi, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini diperuntukkan untuk kalangan orang-orang yang terdekat dengan Nabi seperti keluarga, sahabat, dan rumah Nabi Muhammad dijadikan sebagai pusat dakwahnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Agar tidak menimbulkan keributan atau keresahan di kalangan masyarakat Quraisy yang berwatak keras dan berpegang teguh pada pendiriannya yaitu menyembah berhala. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dakwah secara terang-terangan lebih lanjut. Dakwah secara terang-terangan ini dinamakan al-dakwah bil ajhar. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dimulai ketika Nabi Muhammad menyeru kepada orang-orang Mekah. Beliau berdiri di atas bukit Safar dan Rasulullah berteriak dengan lantang dan memanggil mereka. Nah, dalam peristiwa itu Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura yaitu yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak saat itu orang-orang Quraisy mulai mencaci maki, menyiksa kaum muslimin tidak terkecuali Nabi Muhammad. Lalu mengapa sih penyebabnya masyarakat di Mekah bisa mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul dan tidak menyembah berhala lagi, jadi memeluk agama Islam? Nah, penyebabnya itu ada banyak. Salah satunya yang paling utama yaitu
pribadi Rasulullah SAW yang luhur dan agung, berperangai baik, dan dalam berdakwah itu secara lemah lembut. Yang kedua, ajaran Islam yang rasional, logis, dan menghargai hak-hak asasi manusia, juga secara universal. Lalu menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran-ajaran Rasul yang terdahulu. Yang keempat, kebiasaan akan tradisi-tradisi yang lama. Nah, itulah perjalanan Rasulullah di kota Makkah dalam berdakwah, dimulai dari Rasulullah pertama kali diangkat menjadi Rasul dan mengenai wahyu pertamanya, lalu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi juga terang-terangan.